bersama Gorey dan Egi. Kita udah ngerekam sekali ya buat Bujur, terus tiba-tiba hujan gede dan tenda kita kebanjiran. Udah bisa lihat footage-nya di Ride Explore sebenarnya, tapi selamat datang lagi di Bujur ya. Dan kita udah ngomong 2 kali sebenarnya, udah males gitu. Cuman demi kalian. Ada kilat no kan? Anjay. Demi membuat kalian happy, senang, dan ya tau lah referensi-referensi tempat wisata yang ciamik gitu. Kita bakalan Kupas tuntas, syuting berkali-kali ya, untuk kalian gitu men. Dan thank you banget Egi udah hadir. Udah 2 bulan udah lama ya, gue sama Egi ini udah lama banget Ride Explorer. Ini kayak sama kayak reuni aja lah gitu kan. Kita nggak setiap minggu kayak episode itu suara kayak episode sebelumnya. Cuman yang jelas ya seru sih, nostalgic banget gitu men. Dan sekarang kita lagi ada di Gunung Kencana, daerah puncak, 1803 mdpl, dan it's amazing. Keren banget. Nggak terlalu jauh juga, lu bisa ngedaki sampai sini, sampai puncaknya 3-4 jaman kalau misalnya lu emang mager-mageran, 2 jam kalau misalkan lu nggak ngevlog, 1 jam kalau misalnya lu tektok kayak gitu. Dan first impressionnya keren banget sih, cuman ya itu licin dan jalanannya agak sedikit karena kayu ya. Iya, karena kayu. Dan dari Telaga Saat ke tempat sininya, tempat parkiran Gunung Kencananya ini agak sedikit merusak motor gitu men. Cuman ya namanya jalan gunung ya, masa kita ekspektasi kan yang bagus-bagusnya kan nggak mungkin gitu men. Jadi Gunung Kencana 1803 mdpl keren lah pokoknya. Gi, gimana Gi? First impression Gi? Dulu lah. Tadi gue yang first impression. Ngantuk Bray. Ya kalau menurut gue pertama mungkin ya kalau soal motor nanti diceritain sama Reda. Ya, tapi itu dari awal itu kan kita ke arah puncak ya. Yeah. Ke arah puncak tuh sebenarnya ya worth it aja sih kalau motor ya, karena kita bisa selap-selip kalaupun ada buka tutup jalur ya di Cianjur atau Bogor. Betul. Kalau menurut gua kalau dari kota ke puncaknya aman. Dan orang-orang juga bisa lewat Bukit Bangi ya kalau di Jakarta ya. Yeah. Cuman mungkin di pas saat masuk ke wilayah kita Cikoneng. Wilayah Cikoneng. Kita hari ini ngambil jalur di Telaga Saat. Iya betul. Nah itu dari area puncak masuk ke Telaga Saatnya itu lumayan ya, lumayan sejaman lah, satu jam karena memang treknya itu berbatu kayak di Gunung Laya itu berbatu juga kan, cuma ini panjang dan konsisten gitu. Konsisten rusaknya, bukan rusak sih, karena memang jalan kebun teh ya, jadi bukan jalan pedesaan banget. Jalan-jalan truk emang itu, jadi ya masih segitu sudah worth it sih menurut gua sih, sudah bagus menurut gua, udah rapi memang. Terjaga karena kebun teh ya. Cuma karena kebun teh itu jadi jalanan berbatu nggak cocok buat yang motor. Apalagi mobil, kalau lu pada bawa mobil kesini ya lumayan gitu ya. Tapi ya, hasil saking nggak jalanannya meskipun batu-batuan dan kurang worth it, pemandangannya ajib bro. Oh iya. Pemandangannya ajib, kebun teh semua. Jadi kayak lu ke puncak tapi lu masuk ke zona lain gitu yang nggak ada di puncak gitu kan. Lebih sepi gitu. Lebih sepi. Dan ya ini gue Sabtu Minggu juga kesini, waktu jalan raya puncaknya emang macet parah sampai kita one way ya. Iya. Tapi ketika udah sampai ke Telaga Saat, kita sampai ke Gunung Kencana ini benar-benar sepi dan enak banget buat menghirup udara segar. Ini benar-benar puncak banget sih. Dan jarang ada yang kesini sih. Ya, orang-orang kan paling taunya puncak ya Cimory, Taman Safari, Gunung Gede. Gunung Gede. Kalau ini beda sih, bener-bener sepinya puncak tuh masih ada gitu, nostalgic banget sih menurut gue. Setuju. Cuma mungkin kalau lu naik motor ya harus diperhatikan juga waktu istirahatnya ya. Karena kalau menurut gua dari jalur pendakian awal ke puncak sama dari kita naik motor ke base camp parkiran itu lebih sulit yang dari jalur puncak ke base camp pendakian parkirannya gitu. Soalnya ya lebih ke motornya sih ya, kalau kita motor dipaksain pas perginya, pulangnya nanti lu mau pakai apa gitu. Bahaya sih. Jadi harus diatur juga biar ban lu gak periksa ban, terus sama periksa mesin lu, biar aman lah, biar safety pulangnya. Dan nggak ada bengkel bro di sini. Iya, nggak ada bengkel. Jadi hati-hati aja lah, harus fit banget lah motornya gitu men. Kalau gua pendakian lah dulu deh.
Kalau gua ada pendakian, sebenarnya gua pengen ngapresiasi sih pengurus-pengurus di sini gitu. Soalnya rapi ya, dan emang ikonnya itu benar-benar terjaga. Tanjakan Sambaladonya mantep, benar-benar Sambalado banget gitu, men. Nagih sebenarnya, cuman ya ekstrim. Bisa dibilang di awal-awal kita langsung melihat tangga 80 derajat gitu. Kita kurang yakin apakah kita harus naikin atau enggak. Sebenarnya bisa lewat bawah, cuman kayaknya lewat bawah lebih direkomendasiin buat yang turun ya. Iya. Iya nggak sih? Jadi mau nggak mau kita harus naik ke atas. Gua nggak tahu kalau misalnya orang tua kayak gimana ya. Tapi untuk anak-anak pemuda gini biasanya seneng dan excited gitu kan. Terus kayu-kayunya juga sejauh ini masih aman, masih kokoh. Cuman gue nggak tahu gimana mereka memaintain ini semua gitu, men. Nggak harus ngeganti kayunya kapan, setiap minggu atau setiap bulan, gue nggak tahu. Cuma yang jelas ya, yang namanya kayu-kayuan ya bisa lapuk, bisa rapuh juga. Jadi harap tetap hati-hati ya, harap berhati-hati. Kalau bisa, lu harus lihat pijakan kayu yang ada di tanjakan Sambalado juga. Kalau misalkan rapuh, lu lewatin aja. Kalau misalkan nggak rapuh, ya tetap injek kayak gitu. Nah itu dari apa namanya, dari pos utama ke pos 1 bener-bener selesai kita dari tanjakan Sambalado, naik dikit nyampe pos 1 gitu, men. Kita juga nggak percaya itu kalau misalkan kita tektok bisa 20 menit atau 15 menit gitu, men. Kalau misalkan lu pakai bawa carrier dan pengen ngecamp di sini, ya paling 30 menit nyampe. Kita istirahat bentar dulu dan ya santai-santai dulu gitu, men. Gak usah terlalu ekstrim dan berharap kalau misalkan lu nggak akan bisa nyampe sini. Gak usah khawatir kalau misalnya memang berangkat pagi waktu masih banyak, sambil jalan dikit istirahat siap juga pasti nyampe kok bisa. Dari pos kalau buat nginep ya. Ya, ini kalau menurut gua lebih worth it nginep sih gitu. Iya, lebih worth it nginep. Kalau tektok mending ke Kawah Ratu kan kata lu. Iya. Mending ke Kawah Ratu atau ke Curug Seribu gitu, yang tracknya jelas gitu. Soalnya di sini kalau buat tektok itu kalau secara kilometer atau waktu tempuh pendek gitu. Jadi kalau buat olahraga tanggung. Tapi kalau lu buat pemula yang mau naik gunung, sebelum naik gunung yang summit yang tinggi, itu lebih cocok di sini. Karena kenapa? Lu bisa berlatih sambil bawa beban gitu. Saat bawa beban itu memang lama waktunya. Apalagi kalau buat lu para pemula ya, itu ngelatih konsentrasi banget. Latih dengkul juga. Ada banyak jalan licin kan di sini kan, terutama juga cocok buat nanti lu kalau mau summit ke gunung-gunung yang hutan hujan kan. Terutama di daerah-daerah Jawa Barat kayak Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Guntur dan segala macam. Cocok di sini. Sambil belajar, sambil camp juga. Kalau pas hujan juga feelnya kita dapat ya. Dapat banget. Dapat banjir. ini yang kurang di Gunung Laya sih, sejuknya. Iya, gitu. Soalnya kita berharap di Gunung Laya ketika kita naik tuh bisa dapat vibes kayak gini gitu. Tapi tetap aja kering, tetap aja panas gitu, men. Tapi karena ini daerah puncak ya, dan karena emang mungkin kita mulai dari 1000 mdpl, jadi ketika kita sampai sini baru di parkirnya udah sejuk banget, sampai atas lebih lagi gitu, men. Panas kalau misalkan siang iya, cuman nggak terlalu panas lah. Panas matahari sih. Ya, panas matahari. Jadi kelebihan dari tempat ini menurut gua di puncak tapi sepi, jadi tetap enak buat nge-shadow gitu. Kayak gitu. Itu kelebihan yang gua benar-benar rasain sih di Gunung. Sebenarnya kita rame sih di sini, banyak orang. Cuman apa ya? Mungkin karena mereka juga nyari ketenangan juga ya. Jadi ya paling ngobrol-ngobrol aja di tenda gitu kayak kita gitu. Ngobrol tenda gitu. Enak sih. Dan kayaknya belum terlalu banyak yang ini juga kesini ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang, ada banyak orang sini, gua ngerekomendasi mending turun di pos 2 sih. Karena mungkin tanjakan Sambaladonya itu loh. Kayaknya kalau family sih nggak mungkin kesini sih menurut gua. Kalau acara-acara keluarga kayaknya nggak mungkin kesini. Ini anak-anak muda paling. Anak muda paling. Beda sama kayak Gunung Kabayan Campground gitu ya. Itu jadi kekurangannya ya. Kekurangannya itu ya kalau misalnya di Laya aja ada keluarga ke atas. Iya. Tapi nggak tahu naik atau kagak, anjir, sumpah deh itu. Jalanannya gila itu. Kita belum tahu hasil akhirnya. Iya. Tapi dia polisi sih. Cuman waktu di pohon yang ranting-ranting itu bisa belok kanan loh orang. Kalau kan harus belok kiri. Oh iya. Iya. Belok kanan lebih jelas aja jalannya. Itu ngeri sih menurut gua. Orang-orang bisa ini sih, dan nggak ada penjaga juga kan. Nah kalau di sini penjaganya ada ya. Ada. Namanya puncak kan ya. Dan lu emang 3 kali gitu ditaginya dari Telaga Saat, dari parkiran, dan dari Semaksi 3.
nggak terlalu repot sih, kita nggak ditagih surat kesehatan, kita cuman nitipin KTP doang, langsung bisa langsung jalan. Kayak asik sih, seru sih buat latihan buat nanjak Ya buat kita yang tua-tua juga maksudnya kalau terlalu tinggi pun ya males juga ya. Terus nggak ada waktu juga di sini worth it sih. Cari-carian 2000-an, 1800, 1900. Worth it banget. Keren. Ya, kemudian kalau misalnya lo kesini nggak penuh sih. Ya, kalau penuh banyak bocil funky make, banyak bocil freestyle. Bocil freestyle ya, camp. Ya, jadi pokoknya aman lah. Kayak sekarang tuh mungkin anak-anak kuliah aja sih kayaknya tadi gua lihat. Daerahnya sih beberapa ada kuliah. Soalnya ada bapak-bapak sampai. Ya. Paling kerja lah, orang-orang kerja. Ya paling orang-orang Jakarta, Jabodetabek. Ya udah yang punya waktu kayak gua aja gitu. Sabtu Minggu aja, cuma Sabtu Minggu aja gitu. Jadi pasti milihnya cuma naik, nggak pendek juga, nggak terlalu tinggi juga, terus juga bisa pulang semalam 2 hari aja gitu, Sabtu Minggu gitu. Keren. Ya paling minusnya mungkin di pengelolaan sampah mungkin ya di beberapa gunung lain juga pengelolaan sampah dan kesadaran para pendaki itu atau kayaknya emang pure pendaki sih. Iya sih. Soalnya kalau misalnya gue lihat ya dari daerah Gunung Kencana ini pelangnya sih bagus sih, benar-benar jelas gitu men, dari pos gabungan, dari pos utama ya sampai ke puncak tuh dilarang buang sampah, bawa lagi ke bawah gitu. Tapi sebelah tenda kita pas banget itu tumpukan sampah juga. Gue nggak tahu apakah akhirnya petugasnya itu putusin buat ada tempat sampah di sini atau enggak. Cuman ya balik lagi gitu men, kesadaran aja sih, lebih baik dibawa ke bawah sesuai dengan instruksi Ya betul. kayak gitu. Jadi mantap lah Gunung Kencana. Apakah lu bakal ngerekomendasiin orang-orang buat kesini gitu? Temen-temen kerja gitu? Ya, menurut gua kalau buat yang muda-muda oke aja sih, cewek cowok. Cuma mungkin perlu diperhatikan kalau di jembatan kayunya itu mungkin agak riskan untuk yang Overweight. teman-teman yang overweight ya. Iya. Kayaknya agak sulit gitu, satu licin, terus keseimbangannya pun agak sulit sih. Kita aja yang misalnya berat 70-80 ditambah keril 50 liter 60 liter itu udah ya susah gitu ngatur keseimbangannya gitu. Soalnya pegangannya pun nggak semuanya kuat gitu, pegangan samping kanan kirinya gitu. Ditambah pun kita harus konsentrasi terhadap kayu yang mampu atau enggak gitu. Itu lumayan sih. Beda saat kita berpijak di tanah daki, kalau kepleset atau jatuh ya sama sih ke bawah, cuman ini ada space-nya gitu. Tambah ngeri juga. 1 meter. 1 meter. Jadi di tanjakan Sambalu itu kalau misalnya lu lihat footage-nya ya udah lihat footage-nya di Rainy Explorer ya, itu tingginya 1 meter. Dan setelah tanjakan Sambalado pun tetap kayu deh. Tetap kayu juga. Jadi kayak ada panggung gitu loh antara tanah sama kayu itu. Kalau tadi gua hampir kejeblos itu bisa aja nyangkut kan? Iya. Bisa nyangkut ke dalam gitu. Lebih bahaya juga sih. Cuman mungkin dari petugasnya solusinya itu ya, tanahnya juga soalnya napa-napa gitu mungkin nggak bisa dilewatin segala macam, makin kayuin. Ya nggak apa-apa sih, inovasinya lumayan. Cuman mungkin kita mau lihat besok pulang kalau setelah hujan tuh gimana ya? Oh iya betul. Apalagi kayak tadi kayak temen-temen yang baru datang. Oh iya setuju. Gimana itu ya, udah malam hujan, licin banget. Iya mas. Terus dia pelan-pelan gitu. Nah, yang penting kalau misalnya pengen kesini harus safety lah. Safety ya. Dan bawa tenda, soalnya nggak ada penyewaan tenda di sini. Oh iya betul, kalau itu iya nggak ada. Bukan tempat camping yang emang menyediakan apa-apa gitu. Tapi ada sih gue lihat itu 1-2 rumah di pos utama ya langsung. Oh disewain. Ya, cuman mungkin maksudnya Bukan di puncak ya? Nggak di puncaknya gitu. Dulu nyewa di situ, di bawah tetap bawah juga gitu. Jadi aja Gunung Kencana. Rep gua pokoknya rekomendasi lah kesini buat lo semua yang remaja gitu. Dan mungkin bisa jadi next destinasi wisata kalian ketika kalian ke Bogor gitu. Jadi mantap lah pokoknya Gunung Kencana. Doakan saja semoga kita bisa sampai ke tempat-tempat berikutnya. Oke, di luar Jawa Barat lebih mantap, lebih asik ya, kita jajal lah, tapi ya balik lagi kan waktu juga dan Egi juga. Gue juga harus buat trailer. Gue juga udah mulai kalau misalkan Rainy Explore rilis terus sebelum terlalu kocak, jadi mantap lah pokoknya. Thank you banget Gi. Siap. Next kemana nih kita nih?
Next. chat di kolom komentar. Ya boleh. Rekomendasinya kemana? Tapi ada loh orang yang emang nanyain buat apa namanya ikut ke Pangrango. Iya. Iya, namanya Yusril, gue ingat banget tuh. Dia selalu ngechat di live streaming gue kayak, "Bang, kapan ke Pangrango gue ikut dong." Semangat banget deh. Dan emang foto profilnya anak-anak gunung gitu. Jadi bisa lah kalau Yusril udah pernah ke Pangrango ya guys. Bisa Jadi tour guide. Iya. Gila. Ini Egi tanggal 5 kan mau ke Sindoro nih, nggak ngajak-ngajak ya. Coba lu sebutin ini udah rilis. Iya betul. Ini belum rilis. Iya betul. Jadi iya kalau ya udah rilis aja. 5 tahun lagi. Thank you banget, pokoknya udah nontonin Bujur pada kesempatan kayaknya. Thank you banget yang udah repot-repot dari Raid Explorer ya. Abis itu balik ke channel kedua gua nontonin Bujur dan Ray Onder tuh. Thank you banget loh, gila loh. Lu jarang-jarang, lu yang nonton ini jarang-jarang men. Kita bakal ketemu lagi nanti di next Raid Explorer. Jadi ya mohon doakan semoga kita sehat-sehat saja ya. Kita undur diri, cukup sekian. Terima kasih dan Sampai jumpa.